Halo Pak Juan, apa kabar? Baik Ibu. Baik. Pak Juan, ini konsep modelnya di desain camper van ini model apa sih Pak Juan? Sebenarnya camper van ini tuh kita ambil konsep untuk yang pasti elegan dan natural. Elegannya itu kita ambil konsep mewahnya, terus naturalnya kita gunakan bahan-bahan yang memang homey gitu, Bu. Tes 1 2. Tes Pak Juan, apa kabar? Baik Ibu. Baik. Pak Juan, ini konsep modelnya di desain camper van ini model apa sih Pak Juan? Sebenarnya camper van ini tuh kita ambil konsep untuk yang pasti elegan dan natural. Ya. Elegannya itu kita ambil konsep mewahnya, terus naturalnya kita gunakan bahan-bahan yang memang homey gitu, Bu. Jadi ya yang kita harapkan adalah orang yang stay di dalam camper van ini benar-benar berasa ada dalam rumah. Maka kita gunakan benar-benar nih suasananya, material-materialnya ini, material plafonnya ini menggunakan kayu, kemudian warna yang dipilih pun natural wood. Jadi yang kita harapkan benar-benar seperti di rumah peristirahatan, seperti itu. Itu untuk konsep awalnya. Kemudian untuk fungsi-fungsi dan desainnya, ya ini kita punya living room di daerah sini. Ini kursi yang bisa berputar, jadi harusnya kursi pengemudi, tapi bisa jadi kursi santai. Bisa diputar ya? Bisa diputar balik. Ini juga kita punya meja di sini. Meja ini kita bisa gunakan sebagai coffee table, atau kita juga bisa ini Untuk meeting untuk atau apa? meja makan, karena ini kita bisa naik turun. Nah, kalau kita duduk segini berarti ini akan jadi meja makan, karena tingginya memang setinggi meja makan. Iya, betul. Juan, pemilihannya kayu ini pasti ada dong manfaatnya, maksudnya itu apa karena kayu ini bisa lebih ngademin atau gimana? Iya, tadi kan konsepnya kita masukin ini seperti rumah peristirahatan. Kita masukin seperti rumah peristirahatan karena ya tadi jadi semuanya nih barang kita pilih yang warna natural. Dan untuk pemilihan warna ini memang kita konsultasikan kembali kepada pemilik kendaraan, Om Neo, Bu. Jadi dari Om Neo sendiri memang mengharapkan suasana yang natural, suasana yang rileks apabila stay di dalam camper van ini. Maka jadi material-material ini kita semua pilih yang pasti kualitas tinggi ya Bu ya. Kualitas tinggi itu maksudnya kita pilihkan tahan air, tahan kelembapan, dan finishingnya terlihat natural supaya orang bisa rileks deh di dalam sini gitu maksudnya. Ya, luar biasa juga sih, penampakannya juga bagus ya Pak Juan ya. Dan ini fungsional Bu. Fungsional tuh maksudnya di sini kita masih punya tempat penyimpanan ekstra. Nah, ini kita ada lampu otomatisnya juga di dalam. Iya, keren banget. Ini maksudnya kalau kita mau taruh apa ini? Apa aja boleh? Apa aja boleh, mungkin karena mobilnya sudah kita desain sebagai kayak seperti rumah. Ini bisa kita anggap aja kayak kamar tidurnya gitu maksudnya. Ini bisa buat karaokean misalnya bokapanya gitu. Bisa juga. Nanti itu bisa multifungsi lah Bu. Mau buat tempat persediaan pakaian, persediaan makanan, persediaan contoh alat-alat barbeque yang memang harus dibawa keluar yang kecil-kecil, itu semua bisa dimanfaatkan. Jadi kita konsepnya di sini setiap sudut ruang kita nggak mau sia-siain, jadi supaya bisa bermanfaat semua, termasuk sampai di kolong kursi. Kolong kursi pun kita masih simpan tempat penyimpanan. Jadi ini mungkin bisa simpan sepatu atau apa masih bisa kita simpan sini. Di sini pun ada permintaan juga biasa untuk simpan sandal di sini. Tuh masih ada ruang rahasia lagi. Banyak storage-nya. Jadi ya kita nggak mau sia-siakan tempat ini. Tadi untuk meja ini selain kita bisa naik turun jadi coffee table, jadi meja makan, ini juga kita bisa geser Bu sini. Nah jadi kalau begini, baik yang duduk sebelah sini semuanya bisa pakai mejanya dengan nyaman. Kan kalau kita makan mejanya di sini kan terlalu jauh kali ya. Nah, kita bisa geser ke sini jadi supaya makannya pun nyaman. Terus ini bisa diturun naik ya? Bisa. Nah, ini turun naik tadi selain dia bisa jadi coffee table meja makan, satu lagi ini bisa jadi untuk landasan ekstra tempat tidur. Landasan ekstra tempat tidur. Berarti ada kursinya yang harus di
Putar nggak? Nah, nanti kursinya, maaf sebentar. Ini akan turun segini, dan ini kita sudah pastikan konstruksinya kita buat kuat. Kemudian kursi ini bisa kita lipat. Nah, setelah ini kita lipat, ini bisa jadi ekstra tempat tidur, plus nanti kita akan taruh di sini spring bed, busanya, jadi akan rata. Jadi busanya setinggi Betul, ini ya, Pak? busanya setinggi ini, ada di sini satu, ada di atas freezer sini satu. Jadi ini akan panjang 180 cm untuk ukuran orang Asia, harusnya tidur tidak terganggu, masih sesuai dengan proporsi badan orang Asia. Terus Nah, lanjut kita ke fitur-fitur. ya, Fitur-fitur yang pasti di sini kita punya AC. Ini AC ini dia bekerja dengan listrik 220 volt. Jadi kalau misalnya nanti udah camping di mana stay parkir, mesin mobil mati, AC ini masih bisa jalan. Sumber tenaganya sumber powernya dari genset ataupun dari stop kontak. Kalau kita parkir di tempat yang menyediakan stop kontak, kita bisa colok AC ini semua sistem kelistrikan bisa berfungsi. kalau ini apa sih fungsinya? Ini semua di sini, ini kebenaran juga ada input dari pemilik. Ini semuanya bisa pusat kontrol lampu di sini semuanya. Tadi untuk meja ini selain kita bisa naik turun jadi coffee table, jadi meja makan, ini juga kita bisa geser Bu sini. Oh, iya. Nah, jadi kalau begini, baik yang duduk sebelah sini, semuanya bisa pakai mejanya dengan nyaman. Iya. Kan kalau kita makan mejanya di sini kan terlalu jauh kali ya. Nah, kita bisa geser ke sini, jadi supaya makannya pun nyaman. Terus ini bisa diturun naik ya? Bisa. Nah, ini turun naik tadi selain dia bisa jadi coffee table meja makan, satu lagi ini bisa jadi untuk landasan ekstra tempat tidur. Landasan ekstra tempat tidur. Berarti ada kursinya yang harus diputar nggak? Nah, nanti kursinya, maaf sebentar. Ini akan turun segini, dan ini kita sudah pastikan konstruksinya kita buat kuat. Kemudian kursi ini bisa kita lipat. Oke Pak Juan, ini pintu kamar mandinya kenapa kok dibikin nggak sewarna gitu? Ini kita yang kami pilihkan untuk pintu ini supaya satu, pintunya terekspos. Kedua juga warna yang digunakan itu masih sesuai dengan tabletop dan meja. Iya. Jadi terlihat lebih natural. Dan tidak seperti dinding polos gitu Bu. Kalau ini memang menunjukkan pintu. Serta nanti kami di sini sedang kami buatkan cermin supaya ya kalau mau make up mau apa kan ada cermin di sini ya. Jadi supaya ada kontras warna, ini ada cermin, di sini warna gelap. Itu yang konsepnya seperti itu. Kemudian di belakang kita punya kasur yang permanen. Kasur permanen ini ukurannya 170 kali 160. Jadi ini untuk 2 orang harusnya bisa tidur nyaman, 2 orang dewasa. Orang dewasa gendut bisa ya? Bisa tidur nyaman. Ini kasur kita buat permanen supaya memudahkan untuk kalau mau istirahat. Jadi tidak perlu bongkar, pasang, buka segala macam. Dan ya Pak Juan, ini ada pintunya juga atau gimana? nggak ada. Oh, nggak ada pintu. Nggak ada. Terlalu sempit ya? Sementara kita memang nggak kasih pintu supaya ini konsepnya seperti satu ya kalau kita bicara kamar hotel yang suite room deh, ada tempat tidurnya, ada living roomnya gitu. Jadi di sini kita punya kasur ini ukurannya 170 kali 160 cm. Dan kasur ini memang udah permanen terbuka di sini supaya untuk akses memudahkan akses untuk orang istirahat, Bu. Jadinya kalau misalnya malam sudah lelah berkendara, bisa langsung tidur tanpa harus buka-buka. Iya. Jadi simple. Betul. Jadi karena ini kita juga konsepkan nih jadi kayak satu ruangan hotel yang
junior suite room lah gitu. Jadi kita punya kasur, kita punya living room, kita punya kitchen set, semuanya ada dalam satu ruangan. Aku minggir dulu. Hai guys, kita coba ya tidur. Kita coba tidur. Ini. Wah, mantep lupa bangun ini. Jangan lupa bangun deh. Tidurnya nyenyak gitu tante. Tidurnya nyenyak. Istirahat maksimal. Istirahat. Di ruang tidur ini kita sediain juga ada satu roof fan. Ini untuk sirkulasi udara, sirkulasi cahaya juga supaya nggak gelap. Jadi kalau pagi udah tahu, oh pagi gitu, langsung bisa ada cahaya matahari masuk. Ini juga dilengkapi dengan tirai kalau mau ditutup dan kawat nyamuk. Ada kawat nyamuknya. Ada kawat nyamuknya. Mantap. Serta ada lampu juga di sini. Bisa nyala lampu tidur. Ini yang pasti bisa dibuka ya. Jadi buat sirkulasi udara ini bisa dibuka. Oh, itu bisa dirapatkan juga. Bisa. Ditutup. Bisa dibuka, ditutup. Kalau nggak suka ada cahaya bisa ditutup juga ininya. Jadi gelap. Kalau masih mau cahaya bisa lihat bintang-bintang kalau malam sambil tidur di Nggak atas. kena hujan kan? Enggak, kalau Bisa gitu aja. ditutup nggak kena hujan. Itu nggak kena hujan. Di bawah kita ada sedia akses ke bagasi belakang. Memang bagasi belakang ini diminta oleh Om Neo untuk muat banyak sekali. Jadi Bisa bawa sepeda, bisa bawa segala perlengkapan. Jadi muat banyak sekali, tapi kita bisa akses dari sini. dari dalam bisa dibuka juga. Bisa. Jadi kita nggak harus muter ke belakang. Bisa dari sini juga. Nah, tadi kita sebut ini kayak kitchen set. Iya. Memang kita fungsikan benar-benar sebagai kitchen set. Jadi kita ada laci di sini. Nih ada sediain tempat untuk sendok. Di sini juga ya bisa simpan banyak barang. Berikut di sini kita masih ada laci super besar. Laci piring-piringnya nggak ada. Laci piring-piringnya nanti kita progres. lagi progres. Rencana akan kita pasang di atas sini. Oh, di atas. Ya, piring dan gelas akan kita pasang di atas ini. Untuk pakaian di mana? Untuk pakaian bisa di sebelah sini, sini, belakang, ataupun tadi yang di depan. Jadi piring dua ini ya? Ya, piring dua itu. Nanti mungkin kita bisa tukar pikiran lagi dengan Om Neo. Enaknya di mana sih? Karena kita bikin camper van ini kan untuk dipakai dengan nyaman. Jadi kita harus sesuaikan dengan yang mau pakai gitu, Bu. Yang mau pakai supaya merasa nyamannya di mana. Ini juga ada lagi satu laci. Bisa buat tempat kopi. Ya, ini ada coffee maker, tapi nanti kita sesuaikan lagi coffee maker posisi coffee makernya. Gasnya di mana? Gas ada di belakang. Oh, di belakang. Gas ada di belakang supaya nggak mengganggu space dari kitchen set. Pemilihan barang-barang yang kita instalasi di dalam mobil. Oke, mungkin nanti untuk fitur dan kelengkapan mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Sekarang kita akan cerita untuk kita akan menjelaskan barang-barang yang ada di dalam mobil ini. Semua barang-barang yang di mobil ini tentunya atas permintaan pemilik juga, dan memang kami selalu merekomendasikan untuk menggunakan barang yang terbaik untuk RV. Itu kalau menurut kami barang yang terbaik itu kita pakai merek Dometic. Merek Dometic semuanya memang didesain untuk RV. Nah, di sini kita punya kompor. Kompor ini sudah menyatu dengan tempat cuci piring. Ya, tapi sekali lagi karena ini kita masih dalam progres pekerjaan 80%, jadi ini belum terpasang semuanya. Ini untuk kompor 2 tungku. Ini setelannya di sini. Ini untuk cuci piring. Kemudian saat kita tutup, ini bisa kita gunakan sebagai meja juga karena datar semuanya. Lanjut, kita di sini punya freezer dan kulkas. Kan tadi kayak hotel ya, Bu ya. Kalau hotel berarti kan harus ada freezer dan kulkas. Jadi ini udah siap tempur deh, mau pergi bawa makanan beku, makanan dingin, silahkan. Ini sekali lagi dari merek Dometic juga, tipenya CFX3, dan ini seri yang terbesar 95. Nah, ini ada 2 kita. Jadi sebelah bisa kulkas, sebelah bisa freezer. Listriknya besar nggak Pak? Nah, kerennya di situ. Ini cuma pakai 120 watt. 2 ini.
Iya, satu kesatuan ini cuma pakai 120 watt apabila kita operasikan di maksimal, suhu yang maksimal. Maksudnya maksimal itu bekunya minus 26. Nah, itu dia makan 120 watt. Andai kata kita setel lebih rendah, pasti pemakaian listriknya juga lebih rendah lagi. 120 watt untuk freezer dan kulkas sih menurut saya fenomenal sih. Iya, tapi bisa beku dia. Minus 26, Bu. Oh, Minus 26. Bawa daging pasti aman. Dan dia bisa digunakan pakai listrik mobil pun bisa. Jadi nggak harus pakai listrik rumah. Bisa dua fungsi. Lanjut, kita punya inverter. Inverter itu adalah alat yang merubah listrik mobil menjadi listrik rumah. Menjadi listrik rumah. Kita ini kontrol, ada displaynya, kita bisa lihat-lihat di sini macam-macam, ada tegangan akinya, ada ini 220 volt listrik rumahnya, jadi dia stabil ya, nggak naik turun. 219, 220. Ini ada batas penggunaan 16 ampere, 220 volt. Merek juga kita pakai Dometic, Bu, karena spesialis RV dan barangnya dibuat di Swedia. semuanya Dometic. Semuanya alat-alat pendukung yang ada Dometic, kita kasih Dometic semua. Termasuk toilet. Toilet juga kita kasih Dometic. Automatic flush, tinggal dipencet. Dan cara pembuangan air kotornya simple sekali. Nanti mungkin kita akan praktekin setelah videonya, setelah mobilnya jadi 100%. Ya, ini baru 80%. Baru guys. 80%. Masih dalam proses pembangunan. Bagasi tadi yang super luas. Di sini kita bikin satu box listrik yang terintegrasi. Artinya apa? Di sini kita punya baterai lithium, kita punya solar panel controller, serta di dalam kita punya inverter tadi yang saya bilang Dometic. Jadi apabila mobil ini mengalami trouble di kelistrikan, kita pertama pantau dari monitor-monitornya semua. Nanti dari situ kita tahu rusaknya yang di mana, dan perbaikannya nggak perlu ngacak-ngacak kemana-mana, Bu. Jadi perbaikannya akan kita untuk kelistrikan akan kita fokus di sini aja. Satu box box listrik terintegrasi ini. Nah, ini adalah tadi yang saya bilang input dari luar. Kalau Ibu parkir di tempat yang ada PLN-nya, kita tinggal nebeng colok, semua nyala. Di sini kita juga punya RCBO. Ini adalah pengaman korslet, tapi yang tingkatnya lebih tinggi daripada MCB. Jadi dia lebih sensitif. Jadi kalau dia konslet, kalau korslet langsung turun. Kalau korslet langsung turun. Kita ada tangki air. Ini ada outlet air lebih tepatnya. Oh, ini. Jadi ini apabila nanti kita misal main di pantai kotor, kita bisa. Berapa liter? Segini wadahnya? Enggak, wadahnya ada di bawah, Bu. Wadahnya ada di bawah. Nah, terus itu apa nih? Ini yang hijau-hijau ini semuanya saluran air. Saluran air yang menuju ke toilet, menuju ke dapur, semuanya lewat sini. Dan yang kita pakai adalah bahannya PPR, Bu ya. Jadi kita bukan pakai peralon, tapi kita pakai PPR karena PPR ini jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat dalam artian tidak mudah retak dan ini agak fleksibel. Jadi lebih. Nah, pintu ini pun udah kita desain sesuai dengan keperluan. Jadi kita nggak simpen genset di dalam lagi, supaya memudahkan penggunaan. Apabila mau pakai, langsung starter, colok kabelnya, beres. Mungkin belum kepasang kali. Mungkin belum kepasang kali ya. Oke, Pak Juan, terima kasih atas paparannya, informasi tentang mendesain Sprinter ini luar biasa dan sangat memuaskan sekali. Kinerjanya Saya luar biasa. terima kasih atas kepercayaannya. Semoga juga bisa memenuhi standar untuk penggunaan dari yang pemilik mobil. Nanti setelah selesai kita akan lanjutkan lagi reviewnya mungkin ya Bu ya. Setelah 100% selesai kita akan sambung lagi reviewnya. 80% dan masih dalam progres pembangunan. Ya, makasih. Terima kasih.
Oke guys, inilah kita perbincangan kita dengan Bapak Juan yang mendesain semua sprinter ini di dalamnya yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang ingin membuat uh, camper van, boleh hubungin Bapak Juan, nanti nomor teleponnya lihat di bawah sini ya. Bye, terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe.